Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Sains Data, mata kuliah Kecerdasan Artifisial, kelas 24C. Di sini kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan saya, Tara Tabriza Rahman, dengan NIM 107 dan teman saya Bilkis Padiani Serina dengan NIM 216 dan Fralin Taresia Pania dengan NIM 220. Di sini kami akan menjelaskan progres dari proyek kami yang berjudul klasifikasi peran pekerjaan berdasarkan indikator keterampilan menggunakan algoritma Random Forest. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur terkait penerapan dari melakukan model Random Forest. Jadi di Random Forest ini sendiri kami menggunakan yang namanya model V4. Nah, yang membedakan Random Forest biasa dengan model V4 ini yaitu model V4 ini sudah mengalami upgrade atau sudah lebih optimal karena klasifikasi ini melalui beberapa tahap dan berfokus pada optimasi hiperparameter setelah stabilitas data. Nah, diantaranya yang kita gunakan yaitu ada konsolidasi kelas minor, yang dimana kelas-kelas minor tersebut akan kita gabungkan menjadi kelas order. Lalu di sini kita akan memilih hanya 50 fitur terbaik, yaitu dengan filter selection. Lalu di sini kita menggunakan SMOTE, yaitu untuk mengatasi oversampling pada kelas-kelas minoritas. Di mana SMOTE ini kita terapkan di dalam pipeline. Lalu selanjutnya kita menggunakan hyperparameter tuning atau grid search CV, di mana model ini tuh diuji dengan berbagai kombinasi seperti jumlah pohon, lalu kedalaman pohon, sehingga kombinasi tersebut akan dipilih kombinasi yang paling bagus berdasarkan F1 skornya. Lalu di sini ada cross validation, yaitu model diuji pada 3 skenario berbeda untuk stabilitasnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait visualisasi. Baik, di slide ini kita akan membahas visualisasi top 20 variabel yang berpengaruh. Nah, pada model V4 ini, kita melakukan tahap klasifikasi optimal random forest yang berfokus pada optimasi hiperparameter setelah stabilisasi data. Nah, tujuannya agar konfigurasi model klasifikasi random forest yang paling andal dan berkinerja terbaik. Nah, di sini ada visualisasinya, yaitu kita menemukan sesuatu yang paling mencolok dan tidak terbantahkan adalah variabel Q6 yang merupakan kompensasi atau gaji tahunan. Variabel ini memiliki importance score yang jauh lebih tinggi dibanding variabel lainnya. Nah, ini tuh mengonfirmasi bahwa gaji adalah faktor pembeda terkuat di pasar kerja data science Indonesia. Model bahkan lebih mudah memprediksi peran berdasarkan gaji daripada tools yang digunakan. Yang kedua, setelah kompensasi, daftar ini didominasi oleh variabel Q17 dan Q7. Variabel Q17 terkait dengan tools atau framework yang dikuasai, dan Q7 terkait dengan pengalaman coding dan machine learning atau deep learning. Nah, hal ini memberitahu kita bahwa setelah faktor moneter atau gaji ini, tools dan pengalaman adalah pilar kedua yang digunakan model untuk membedakan antara data scientist, software engineer, dan peran spesialis lainnya. Nah, kesimpulannya untuk memprediksi profesi di ranah data ini, model kami secara teknis mendasarkan keputusannya pada nilai pasar yaitu Q6 dan penguasaan teknis yaitu Q17 atau Q7. Nah, temuan inilah yang akan kami breakdown lebih lanjut di analisis spesifik peran. Nah, pada slide selanjutnya kita melihat visualisasi conversion matrix. Di mana di sini pada diagonal kita melihat kinerja yang solid pada kelas mayoritas yaitu data scientist berhasil diidentifikasi dengan recall 47% dan software engineer dengan 43%. Ini menunjukkan bahwa model kami efektif dalam memisahkan dua peran utama ini. Nah, di sini kita melihat tantangan utama model, yaitu model kami gagal memisahkan peran teknis yang berdekatan. Mayoritas dari machine learning engineer 29% dan research scientist 26% disalah klasifikasikan sebagai data scientist. Ini adalah masalah pada data kita, di mana skill set antar ketiga peran ini sangat sulit dipisahkan, bahkan oleh model yang sudah dituning. Terus konsolidasi kelas minoritas memang diperlukan seperti terlihat pada bisnis analis yang hanya mencapai recall 10%.
Nah, karena angka yang rendah ini menguatkan keputusan kami untuk melebur kelas-kelas tersebut ke dalam kategori order, karena mereka terlalu sulit untuk diprediksi secara independen. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas visualisasi top 9 variabel berpengaruh pada setiap role. Di sini kita melihat dua peran inti yang sering tumpang tindih, yaitu data scientist dan software engineer. Untuk data scientist, pembeda utama bukanlah tools umum, melainkan pengalaman dalam machine learning dan deep learning, yaitu pada bagian Q7 part 5 dan Q7 part 6. Ini menegaskan bahwa data scientist harus fokus pada aplikasi model. Sementara itu, software engineer dibedakan secara dominan oleh durasi pengalaman coding, yaitu pada Q7 part 2, menunjukkan bahwa fondasi rekayasa perangkat lunak software engineer ini kuat, dan pembeda bagi mereka yaitu di ranah data. Berikutnya, peran yang memiliki crossover terbesar di conversion matrix yaitu machine learning engineer dan research scientist. Pada machine learning engineer, fitur teratas adalah Q7 part 2 dan Q7 part 3 yang terkait dengan pengalaman coding dan penggunaan framework machine learning spesifik. Ini menandakan fokus mereka adalah implementasi model dalam produksi. Sedangkan research scientist sangat dipengaruhi oleh Q3 India, yaitu variabel negara, dan Q7 part 3 framework machine learning. Variabel negara ini menjadi penting karena research scientist ini sering bekerja di lingkungan akademik atau global. Terus kita beralih ke peran yang lebih berorientasi bisnis dan manajerial, yaitu bisnis analis dan program atau project manager. Untuk bisnis analis, fitur teratas adalah Q7 part 10, yaitu penggunaan bahasa pemrograman atau tools SQL. Ini mengonfirmasi bahwa kemampuan query data adalah skill paling penting bagi bisnis analis. Nah, demikian pula dengan program atau project manager, sangat dipengaruhi oleh Q1 yaitu 25-29 yaitu tentang rentang usia, dan Q745 pengalaman machine learning dan deep learning. Ini menunjukkan program manager di bidang data seringkali adalah individu yang lebih matang usianya dan memiliki background teknis machine learning. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala dan rencana lanjutan. Nah, selama proses modeling kemarin, kami menemukan 3 kendala utama. Jadi yang pertama ada imbalance data kelas profesi, di mana di bagian ini kelasnya memang tidak seimbang, sehingga model kami cenderung bias memprediksi kelas mayoritas. Yang kedua adalah resiko data leakage akibat smooth yang tidak terintegrasi. Meskipun ini sudah kami atasi di model V4 dengan pipeline, ini tetap menjadi resiko teknis yang kami highlight. Lalu yang ketiga, di sini kami menduga adanya model underfitting atau overfitting, yang mana akurasi kami tuh masih di 31% dan mengindikasikan bahwa model kami masih perlu tuning yang jauh lebih serius untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya ada rencana tidak lanjut. Nah, untuk mengatasi semua kendala ini, yang pertama, kami melakukan eksplorasi algoritma klasifikasi lanjutan. Di sini kami akan mencoba algoritma yang lebih powerful dari random forest, seperti XGBoost atau LikeGBM. Lalu yang kedua, kami berencana melakukan optimalisasi hyperparameter yang lebih dalam. Di sini kami memperluas rentang tuning kami untuk benar-benar mencari titik optimal model secara lebih efisien. Dan yang terakhir, kami akan fokus pada analisis feature important lanjutan. Dengan mengetahui fitur mana yang paling ngaruh, di sini kami berharap bisa refine fitur dan meningkatkan akurasi model secara signifikan. Jadi, itu tadi progress report dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.